Pernah kamu merasa bingung banget saat harus memilih sesuatu? Misalnya, menentukan mau lanjut kuliah atau langsung kerja, memilih investasi yang tepat, atau bahkan memutuskan hal kecil seperti menu makanan. Rasanya semua pilihan punya resiko. Di video ini, kita akan membahas kenapa membuat keputusan terasa sulit, apa dampaknya kalau kamu terus ragu, dan tentu saja bagaimana caranya membuat keputusan yang bijak tanpa terlalu banyak drama. Jadi, pastikan kamu tonton sampai selesai, karena tipsnya pasti berguna buat kamu. Kenapa membuat keputusan bisa jadi hal yang sangat sulit? Pertama, karena kamu mungkin terlalu banyak berpikir atau overthinking. Bukannya jadi jelas, kamu malah makin bingung karena kebanyakan menganalisis semua kemungkinan. Yang kedua, kamu takut salah. Pikiran seperti, gimana kalau ini pilihan yang salah? Atau nanti orang lain bakal bilang apa? Bikin kamu makin ragu. Dan terakhir, terlalu banyak pilihan juga bisa jadi masalah ketika opsi yang tersedia terlalu banyak. Bukannya merasa leluasa, kamu malah stuck. Kondisi ini biasa disebut decision paralysis. Ini semua wajar. Semua orang pernah mengalaminya. Yang penting, kita cari tahu cara mengatasinya. Ketika kamu terus menunda atau membuat keputusan yang asal-asalan, dampaknya bisa cukup besar. Salah satu yang sering terjadi adalah kamu jadi kehilangan rasa percaya diri. Mungkin kamu mulai berpikir, kenapa aku selalu salah pilih? Atau apa aku nggak cukup baik dalam hal ini? Pemikiran seperti itu bisa mengganggu banget. Selain itu, menunda keputusan juga membuat kamu kehilangan peluang. Misalnya, ada peluang usaha yang menjanjikan, tapi kamu terlalu lama mempertimbangkannya. Akhirnya, kesempatan itu hilang. Hal-hal seperti ini bisa membuat kamu merasa menyesal di kemudian hari. Ada beberapa prinsip dasar yang bisa kamu pegang supaya proses membuat keputusan jadi lebih mudah. Pertama, pastikan kamu tahu tujuanmu. Tanyakan ke dirimu, apa yang sebenarnya aku inginkan dari keputusan ini. Kalau tujuanmu jelas, kamu akan lebih gampang menyaring pilihan yang gak relevan. Kedua, jangan cuma andalkan perasaan. Emosi memang penting, tapi pastikan kamu juga mempertimbangkan data dan fakta. Dan yang nggak kalah penting, jangan terlalu perfeksionis. Keputusan yang bijak bukan keputusan yang sempurna, tapi yang mendekatkan kamu ke tujuanmu. Meskipun ada resiko kecil di dalamnya. Kalau kamu masih bingung, ada beberapa teknik yang bisa dicoba. Yang pertama, pakai metode 10. Coba pikirkan, bagaimana keputusan ini akan berdampak dalam 10 menit, 10 jam, 10 hari, 10 minggu, atau bahkan 10 bulan, atau bahkan 10 tahun ke depan. Dengan cara ini, kamu bisa melihat pilihan dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, buat daftar pro dan kontra. Ini cara sederhana tapi efektif untuk membantu kamu menilai setiap pilihan dengan lebih objektif. Ketika kamu menuliskannya, pikiranmu biasanya jadi lebih jernih. Ketiga, jangan ragu untuk minta pendapat orang lain. Kadang orang lain bisa memberikan sudut pandang yang enggak kepikirkan sama kamu. Dan yang terakhir, biasakan untuk membuat keputusan kecil dengan cepat. Kalau kamu terbiasa mengambil keputusan sederhana tanpa ragu, kamu akan lebih percaya diri saat dihadapkan dengan keputusan yang lebih besar.
Ketakutan untuk salah itu wajar, tapi jangan sampai itu membuat kamu berhenti melangkah. Ingat, gak ada keputusan yang 100% sempurna. Yang terpenting, kamu terus belajar dari apapun hasilnya. Kalau ada penyesalan, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Fokus pada apa yang bisa diperbaiki, bukan pada kesalahan yang sudah terjadi. Dengan begitu, kamu bisa jadi lebih percaya diri untuk keputusan berikutnya. Kesimpulan, membuat keputusan yang bijak itu soal memahami tujuan, berani mengambil langkah, dan belajar dari proses. Dengan prinsip dan teknik yang tepat, kamu pasti bisa jadi lebih percaya diri dalam menghadapi pilihan-pilihan di hidupmu. Kalau kamu punya cerita yang menarik atau tantangan soal membuat keputusan, coba bagikan di kolom komentar. Aku mau baca pengalaman kamu. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Thank you sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.